Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 27 September tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisah sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini akhir dari perjalanan Pak Risman dan semuanya yang ikut dalam acara tersebut. Ketika upacara tengah berlangsung, dua orang murid laki-laki yang tak lain adalah Rizal dan Reska, di mana beberapa hari yang lalu ikut memaksa Bu Indah bersama teman-temannya. Sedangkan laki-laki parubaya itu adalah Mang Yono. Dan mereka itu sedang melakukan kegiatan di gudang sekolah. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar. Sontak mereka menghentikan kegiatannya. Reska segera mencari tahu arah suara itu. Dan beberapa menit kemudian ia datang menyeret seorang perempuan, masih berseragam lengkap dengan tas gendongnya. Wanita itu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berusaha melepaskan diri dari Reska yang menyeretnya. Rupanya anak perempuan itu bernama Tiffany, murid kelas 2 di sekolah itu. Ia bermaksud bersembunyi di gudang sekolah menunggu upacara selesai karena ia kesiangan. Tak disangka ia malah memergoki gurunya tengah berbuat seperti itu dengan kedua murid dan penjaga sekolah di gudang tersebut. Karena kaget, ia lantas menyenggol kaleng-kaleng bekas cat, sehingga keberadaannya diketahui dan Reska menangkapnya. Akhirnya supaya Tiffany tidak buka mulut, akhirnya mereka pun mengerjai Tiffany di gudang tersebut. Entah berapa kali Bu Indah dan Tiffany mendapatkan puncak dari acara itu. Setelah merapikan diri dan memperbaiki makeupnya, Bu Indah keluar dari gudang tersebut bersamaan dengan bubarnya para murid di sekolah itu karena upacara telah usai. Tiffany berjalan agak tertatih. Di persimpangan jalan menuju kantor, mereka berpisah. Tiffany berjalan tanpa pamit pada Bu Indah menuju kelasnya. Hari masih pagi ketika Tiffany menyadari dirinya sudah tidak asli lagi. Tanpa terasa jam pelajaran terakhir sudah dilewati. Seorang perempuan cantik berpakaian seragam khas pengajar kini tengah berjalan menuju ruang guru. Ketika langkahnya terhenti karena dikagetkan oleh seseorang yang mencoleknya. Dan itu adalah Mang Yono yang ingin meminta bagiannya.
Kemudian mereka pun menuju ke ruang kepramukaan yang tempo hari digunakan 4 orang murid-murid untuk menaklukkan Bu Indah.
Kelima murid yang dikenal bandel yaitu Aldo, Firman, Noval, Reska, dan Rizal menunjukkan grafik yang terus naik dalam pelajaran sekolahnya. Kini mereka selalu nampak bersemangat untuk pergi ke sekolah. Kegiatan membolos yang dulu menjadi image yang melekat pada kelima siswa tersebut sudah hilang. Belajar kini merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi mereka berlima, di mana setiap mereka berhasil menangkap materi baru dalam suatu pelajaran. Mereka mendapat imbalan dari guru-guru mereka yang cantik. Hari ini adalah hari kenaikan kelas bagi siswa-siswi kelas 1 dan 2 di sekolah tersebut. Kelima murid kesayangan para guru cantik yang sangat senang mendengar hasil belajar mereka memuaskan. Setelah acara pembagian rapot, mereka bersama-sama menuju ruang kepala sekolah. Mereka bermaksud menagih janji Pak Risman yang akan memberikan mereka hadiah jika bisa meningkatkan prestasi mereka dalam belajar. Keesokan harinya pukul tengah 8, nampak suasana pagi itu sangat sepi. Berbeda dengan hari-hari biasa, di mana jam-jam segitu sekolah pasti sedang ramai-ramainya. Hari itu memang hari pertama liburan sekolah. Namun di salah satu bangunan di sekolah tersebut, 2 orang laki-laki nampak sibuk menyiapkan sesuatu. Ruangan itu telah disetting sedemikian rupa hanya dalam waktu 1 malam. Mahyono merubah ruang serbaguna tersebut menjadi sebuah klub, lengkap dengan lampu-lampu khas dan peredam suara. Tepat pukul 8, semua orang yang terlibat dalam rencana Pak Risman sudah berkumpul dan duduk di atas kursi yang telah disiapkan di ruang tersebut. Mereka adalah Aldo, Noval, Reska, Firman, dan Rizal. Kelimanya merupakan siswa-siswa yang dijanjikan Pak Risman akan mendapatkan hadiah hari itu. Tak ketinggalan juga Mang Yono dan Pak Risman sendiri sebagai otak dari acara tersebut. Sementara para guru-guru cantik tengah bersiap-siap di belakang panggung, mematut dirinya secantik mungkin dengan perasaan berdebar-debar. Lampu utama dimatikan bersamaan dengan ucapan terakhir Pak Risman. Sejenak suasana ruangan menjadi gelap gulita. Suara musik mulai menghentak diikuti cahaya lampu sorot yang menyala ke arah panggung. Semua orang yang berada dalam ruangan tersebut nampak terhanyut dalam suasana. Beberapa detik kemudian muncul satu sosok perempuan cantik berkacamata dengan pakaian khas seorang guru. Selang 3 menit, musik pun berganti. Bu Ernita pun mundur, lalu muncullah sosok wanita lain dari belakang panggung. Kali ini yang muncul adalah Bu Indah. Sama halnya dengan Bu Ernita, Bu Indah pun menunjukkan kebolehannya dalam menari. Dan seperti sebelumnya, ketika musik berganti, sosok wanita lain pun muncul. Kali ini Bu Linda yang memperlihatkan keahliannya tersebut. Dan giliran terakhir adalah Bu Astri yang muncul ke atas panggung.
Pak Risman terlihat sangat senang ketika melihat guru-guru cantik bawahnya tersebut bertingkah seperti yang dia kehendaki. Semua rencananya berjalan dengan lancar. Namun khayalannya buyar ketika seseorang duduk di sampingnya. Pak Risman lalu mendongakkan kepalanya. Terlihatlah wajah cantik dengan mata bulat, hidung mancung tengah tersenyum kepadanya. Rambut pendek ala Vanita Aris semakin menambah pesona kecantikan wanita itu. Ternyata itu adalah Bu Ernita. Entah berapa banyak guru-guru cantik itu mendapatkan puncak. Mereka terus bergantian. Hingga pukul 1:15 acara itu berakhir. Keempat guru cantik itu tergeletak tak beraturan di atas panggung. Dan ketika jam menunjukkan pukul 4:30, Pak Risman sampai di rumahnya. Wajahnya nampak berseri-seri walaupun badannya terasa sangat letih kala itu. Cuaca hari itu memang sedang tidak bersahabat, di mana hujan turun sangat deras. Sehingga ketika Pak Risman memasukkan mobil ke dalam halaman rumahnya, tak satu pun orang yang keluar dari rumah itu. Sementara sepeninggal Pak Risman dan 3 guru wanita yang lain, Bu Indah masih melanjutkan acara tersebut. Bu Astri hanya bisa tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan rekan kerjanya tersebut. Tanpa terasa beberapa bulan telah berlalu. Bu Ernita, Bu Astri, Bu Linda, dan Bu Indah semakin terhanyut dan menyukai perannya sebagai seorang guru, sekaligus peran utama di sekolah tersebut. Namun sepandai-pandainya orang menyimpan rahasia, akhirnya bakal ketahuan juga. Pemilik yayasan telah mengetahui adanya hal janggal di sekolah tersebut, dan setelah mengumpulkan beberapa bukti yang dia dapatkan, pemilik yayasan itu menginterogasi Pak Risman. Awalnya Pak Risman mengelak dengan tuduhan seperti itu. Namun saat pemilik yayasan itu memperlihatkan bukti sebuah rekaman video, Pak Risman tidak dapat mengelak lagi dan hanya bisa tertunduk. Akhirnya pemilik yayasan itu memecat secara tidak hormat kepada Pak Risman dan para guru-guru yang ikut dalam kejadian itu. Tak lupa juga beberapa murid juga dikeluarkan dari sekolah tersebut. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.